Hei, kamu pernah nggak ngebayangin hidup di negara yang luasnya sepertiga dunia, tapi kamu kelaparan, gak punya air bersih, gak punya rumah layak, kerja keras setiap hari, tapi hasilnya diambil paksa sama tuan tanah. Itulah yang dirasakan rakyat Rusia di awal 1900-an. Hai semuanya, di video kali ini kita bakal bahas salah satu peristiwa paling gila dalam sejarah dunia, yaitu Revolusi Rusia. Mari kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke inti materinya, kita harus ngerti dulu kenapa rakyat Rusia bisa sampai meledak kayak segitu. Yang pertama, ekonomi Rusia itu terbelakang banget. Transportasinya buruk, distribusi barang kacau, pajak dipaksa bayar, dan kota-kota nggak punya fasilitas dasar. Air bersih minim, sanitasi buruk, rumah layak hampir nggak ada. Bayangin ya, kamu capek kerja seharian, pulang ke rumah yang bocor, mau mandi air bersihnya nggak ada. Siapa coba yang nggak frustasi dalam kondisi seperti itu? Yang kedua, muncul ideologi baru yang bikin orang melek. Sosialisme dan komunisme mulai menyebar. Ada 3 nama besar yang harus kalian ingat. Yang pertama, Vladimir Lenin. Yang kedua, Leon Trotsky. Dan yang terakhir, Joseph Stalin. Mereka punya satu keyakinan, yaitu kapitalisme harus dihancurkan dan negara harus dijalankan dengan prinsip sosialisme. Yang ketiga, Perang Dunia Pertama. Ini yang bikin situasi makin parah. Laki-laki produktif pergi perang, lahan pertanian terbengkalai, bahan bakar langka, dan listrik mati-matian. Dan yang paling menderita, para petani. Mereka dipaksa nyerahin lebih dari 50% hasil panen. Tuan tanah narik sawah mahal. Buruh demo karena upah terlalu murah. Semua orang sudah di titik didih. Nah, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Tahun 1905, Minggu Berdarah memicu revolusi 1905. Pemerintah panik keluarin manifesto Oktober, janji kebebasan dan parlemen, tapi janji ya tinggal janji. Tahun 1914 sampai 1916, Perang Dunia I dimulai. Tsar Nicholas II malah turun langsung memimpin militer. Dan ini keputusan yang sangat fatal. Kalah terus, rakyat makin benci. Ditambah lagi, Rasputin dibunuh tahun 1916. Situasi makin kacau di istana. 1917 Februari, Revolusi Februari. Tsar Nicholas II akhirnya turun tahta. Pemerintahan sementara dibentuk. Tapi, apakah ini akhir ceritanya? Tentu tidak. Tahun 1917 Oktober, yaitu Revolusi Oktober. Ini dia momen puncaknya nih. Kaum Bolshevik, pimpinan Lenin, rebut kekuasaan. Inilah titik balik yang mengubah sejarah dunia. Lalu tahun 1918 sampai 1924, Perang Saudara, eksekusi keluarga Romanov. Dan akhirnya, tahun 1922, Uni Soviet berdiri. Lalu Lenin meninggal, Stalin naik, dunia nggak akan pernah sama lagi. Sekarang pertanyaannya, apa dampak bagi dunia? Yang pertama, Rusia keluar dari Perang Dunia I. Lenin langsung prioritasin 3 hal, perdamaian, roti, dan tanah. Tanggal 3 Maret 1918 ditandatangani perjanjian Brest-Litovsk. Rusia resmi damai dengan Jerman dan cabut dari Perang Dunia I. Yang kedua, eksekusi keluarga Romanov. Ini bagian yang paling berat. Malam 16 sampai 17 Juli 1918 di Yekaterinburg, seluruh keluarga Tsar Nicholas II dieksekusi oleh tentara merah. Jasadnya dibakar, disiram asam, dan dibuang ke tambang. Tujuannya menghapus simbol monarki selamanya. Uni Soviet berganti haluan. Awalnya Rusia sekutu Inggris Prancis, tapi setelah damai sama Jerman, Lenin malah sambut mereka bandit imperialis. Hubungan Barat Soviet langsung retak. Dan ini benih dari perang dingin nantinya. Yang keempat, komunisme menyebar ke dunia. Lenin bikin Komintern, organisasi internasional, untuk nyebarin revolusi ke seluruh dunia. Mimpinya pasti masyarakat tanpa kelas sesuai ajaran Karl Marx. Jadi, revolusi Rusia bukan cuma soal ganti pemimpin. Ini soal sistem yang runtuh karena terlalu lama menindas rakyatnya sendiri. Dari kelaparan petani, teriakan buruh, dan mimpi 3 tokoh revolusioner. Akhirnya Uni Soviet, negara komunis pertama di dunia. Sejarah ngajarin kita satu hal, ketidakadilan yang diberikan terlalu lama, suatu hari pasti melahirkan perubahan yang gak bisa dibendung. Oke, segitu dulu dari saya.
Kalau video ini bermanfaat, tinggalin komentar bagian mana yang bikin kalian kaget. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.